Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk part 2. Saya mohon maaf untuk video tadi terputus karena ternyata kapasitas HP saya untuk merekam hanya sekitar 31 menit saja. Jadi setelah itu tidak terekam. Jadi tadi tugasnya saya ulang lagi. Jadi tugas yang pertama itu adalah menentukan dimensi. Saya ambil 3 saja, yaitu yang pertama adalah daya listrik. Kemudian yang kedua adalah energi mekanik. Kemudian yang ketiga ini adalah tekanan hidrostatis. Nah, tugas Anda adalah untuk menentukan dimensinya. Kita akan tanya dimensi. Betulkah yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata besaran-besaran turunan itu adalah kombinasi dari L, panjang, kemudian massa, dan waktu. Nah, itu kan perlu pembuktian, makanya biar lebih jelas lagi kasih 3. Kalau masih kurang lagi, silahkan cari di literatur yang lain. Oke, selanjutnya untuk bagian yang kedua, kita masih tetap berbicara tentang besaran yang tadi saya sampaikan. Untuk berbicara dengan sesuatu yang sangat besar adalah kita akan apakan, kemudian untuk sesuatu yang sangat kecil itu seperti apa. Misalkan kalau di fisika itu ada yang berkaitan tentang antariksa. Nah, kalau berkaitan dengan antariksa, dengan galaksi, itu pasti sesuatu yang sangat besar. Nah, selanjutnya kalau di kimia apa? Di kimia tentang atom, tentang elektron, kemudian tentang neutron. Nah, itu kan berbicara dengan sesuatu yang sangat kecil. Nah, untuk lebih memudahkan dalam menulis angkanya, maka di sini kita juga perlu mempelajari yang namanya faktor. Kemudian di sini ada awalan. Kemudian di sini ada simbol. Oke. Sama ya, di sini ada faktor juga. Kemudian ada awalan dan ada simbol. Jadi kita skip ya. Jadi yang pertama untuk sesuatu kita misalkan jadi faktornya adalah 10 pangkat 1 dulu. Nah, 10 pangkat 1-nya namanya apa awalannya? Kita ambilnya agar memudahkan Anda dalam mengingat. Ini ada, kita ambil seperti tangga berjalan. Ini kayak di matematika, di mana yang menjadikan standar atau satuan standarnya atau satuan dasarnya adalah meter. Nah, di sini pada saat dia naik ke atas, ini namanya apa? Nah, di sini adalah namanya, betul sekali, DK atau yang dilambangkan dengan DA. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, di sini DK. Kalau naik lagi ke sini, 10 pangkat 2. Namanya apa awalannya? Nama awalannya adalah, betul sekali, hekto atau H kecil, hektometer. Kemudian lanjut lagi ke atas. Namanya apa? Nah, namanya, benar sekali, namanya adalah kilo. K kecil. Selanjutnya, jika kita ke bawah, faktornya adalah 10 pangkat minus 1 ke bawah sini. Nah, kalau di bawah sini namanya apa? Namanya adalah desi. D kecil. Selanjutnya turun lagi ke bawah, 10 pangkat minus 2 itu namanya, benar sekali, senti atau C kecil. Kemudian 10 pangkat minus 3 ke bawahnya lagi, satu lagi di sini namanya, benar, namanya mili atau M kecil. Apakah sudah cukup? Ternyata tidak. Kita lipatkan lagi biar agak besar. Jadi gimana, Bu? 10 pangkat 6. Nah, kalau 10 pangkat 6 namanya adalah maaf. Di sini namanya mega. Oke, lambangnya adalah M besar. Jadi beda dengan meter ya, mega besar. Kalau 10 pangkat minus 6 namanya adalah tadi mikro. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita tambah lagi 10 pangkat 9 biar tambah besar. Namanya adalah, nah, giga. Tuh, flash disk berapa giga? Oh, ternyata 10/9. Itu adalah giga. Lambangnya adalah G besar. Selanjutnya di sini 10 pangkat min 9 itu namanya adalah
nanomaterial, nanopartikel. Jadi dia pangkat minus 9 bisa dibayangkan ya, dia sangat kecil sekali. Sekarang yang lagi risetnya yang lagi hits ya adalah tentang nanopartikel itu. Jadi ternyata dia depannya adalah pangkat 10 minus 9, jadi kecil. Nah, selanjutnya di sini 10 pangkat 12 namanya apa? Namanya adalah peta. Oke. Oh, maaf ya. Sebentar, di atasnya giga bukan peta, ternyata apa? Tera. Oke, lupa. Jadi biasa ya kalau namanya lupa. Oke, di sini tera. Jadi sekarang kan sudah banyak ya flash disk yang berukuran tera. Jadi di situ 10 pangkat minus 12. Jadi besar sekali kapasitas dari flash disknya itu gitu. Lambangnya adalah T besar. Nah, selanjutnya untuk yang 10 pangkat minus 12 itu namanya adalah pico. Nah, lambangnya adalah P kecil. Kemudian selanjutnya di sini 10 pangkat 15 itu namanya tadi peta. Itu adalah P besar, maaf ya. P besar di situ. Kalau yang di sini 10 pangkat minus 15 itu namanya femto. Oke. F kecil. Seperti itu. Selanjutnya untuk 10 pangkat 18 itu ada hexa. Di sini, oh maaf ya, saya besarkan di sini E besar, sedangkan 10 pangkat min 18 itu namanya adalah ato. A kecil, maaf ini A kecil ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau di fisika sama saja menurut saya untuk jurusan kimia juga sama. Jadi Anda harus berhati-hati menuliskan simbol yang kecil dan simbol yang besar. Kenapa? Karena beda mana. Contoh M kecil itu adalah meter. Terus ternyata M besar itu bisa juga sebagai mega. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan untuk sesi ini sedikit saja, tidak perlu lama-lama, tidak perlu banyak-banyak. Yaitu yang pertama, pertanyaannya siap-siap untuk komentar di chat live-nya. Yang pertama, ini kan ada begitu banyak awalan-awalan yang sudah ada. Nah, sekarang dari negara mana? Dari negara mana yang berkontribusi memberikan tadi ilmunya tentang awalan? Awalannya gimana maksudnya, Bu? Jadi awalan untuk yang awalan di sini awalan yang kurang dari 1. Jadi awalan-awalan yang kurang dari 1, misalkan mana awalan-awalan kurang dari 1? 10 pangkat min 1, min 2, sampai sini nih. Nah, ini kan awalannya kurang dari 1. Ini dari negara mana yang berkontribusi? Kemudian kalau dia lebih besar daripada 1, mau yang mana, Bu? Yang ini. Nah, itu dari negara mana? Jadi langsung ya, ada 3 soal. Jadi soal yang, jadi kalau Anda sudah satu cukup betul, jadi tidak perlu menjawab lagi. Begitu mungkin tadi belum saya sampaikan. Jadi cukup menjawab 1 dan betul. Tapi kalau ternyata jawabannya salah, Bu, boleh nggak, Bu, berkomentar lagi? Boleh, sampai betul jawabannya. Gitu. Nanti ini langsung ya, pertanyaan langsung 3. Nah, pertanyaan yang terakhir, apakah ada keistimewaan? Keistimewaannya maksudnya begini. Ternyata ini tadi kan yang kurang dari 1 dari mana? Dari sini nih. Kita ambil dari 10 pangkat minus 1 sampai pangkat minus 18. Dari negara mana? Nah, dari sini ada nggak pengecualian? Pengecualian itu, oh ternyata milih dari negara mana? Misalkan saya kasih contoh di sini kurang dari 1, dari negara mana? Dari Indonesia. Misalkan siapa tahu suatu saat ada ilmuwan atau fisikawan dari Indonesia yang berhasil ke level internasional, kemudian lebih besar daripada 1, dari mana? Misalkan saja dari Jepang. Kayak gitu. Nah, ternyata di sini 10 pangkat min 6 atau 10 pangkat min 3, anggap aja lah ini, bagian ini nih. Oh, ternyata mikro bukan dari Indonesia. Dari mana? Kita ambil aja dari Singapura. Misalkan saja. Nah, seperti itu. Atau mungkin ternyata 10 pangkat 9 dari mana? Bukan dari Jepang, dari mana? Tapi dari tadi
anggap saja di sini dari Korea, yang suka drama Korea ya, jadi biasanya dia langsung histeris kalau dibilang Korea. Nah, seperti itu. Nah, oke, jadi ada 3 pertanyaan. Anda cukup menjawab 1 dengan benar saja. Nah, nanti dikasih tahu ya, nah yang mana nih maksudnya. Nanti jangan langsung Jepang, Korea, Jepang, jangan. Kasih dulu clue-nya pas pada saat menuliskan chat live-nya. Jadi kurang dari 1 sama dengan apa gitu, biar lebih jelas. Nanti maksudnya Anda lebih besar daripada 1, tapi ternyata ngejawabnya jadi ini beda pertanyaan ya. Ini pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan pertanyaan ketiga. Ada nggak? Misalkan yang ketiga tidak ada, Bu, ya sudah. Nah, mungkin gini aja ya, 1 apa gitu kalau Anda. Jadi tidak harus 1 orang menjawab ketiganya, cukup salah 1 saja gitu. Kalau ternyata nomor 3 tidak ada, terus aja 3 titik tidak ada. Oke. Nah, oke, saya rasa sudah cukup waktu untuk mengetik karena hanya menuliskan negara 1, 2, dan 3. Oke, stop. Jadi ditutup lagi kolom komentarnya. Jadi di sini untuk Anda sebagai fisikawan atau kimiawan karena sama-sama bidang sains. Jadi di sini untuk awalan-awalan yang kurang dari 1 di sini ternyata dia dikontribusikan dari negara mana? Nah, ini dari negara Latin. Nah, kalau ada yang betul selamat. Nah, selanjutnya kalau lebih besar daripada 1 dari negara mana? Ini dari negara Yunani. Seperti itu. Selanjutnya untuk yang istimewa, ada nggak Bu yang istimewa, Bu? Nah, ternyata ada. Seperti itu. Apa? Ternyata dari sekian awalan yang sudah disepakati oleh tadi ya lembaga internasional tadi, ternyata ada yang berbeda. Berbedanya di mana? Jadi yang ini, yang femto dan yang ato, jadi ada 2. Dan femto dan ato ini kan kalau dia lebih kurang dari 1 biasanya dari Latin, ternyata untuk 2 ini berasal dari Denmark. Nah, seperti itu. Yang begini ya. Jadi ini adalah kaitannya dengan tadi. Nah, kalau ini sudah ada, kemungkinan selanjutnya dari sini kita kemana? Dari sini kita tadi. Jadi kita tadi kan ngebahas tentang sistem ya. Jadi sebelum saya akhiri untuk sesi yang kedua, pada sesi yang kedua tidak sepanjang sesi yang pertama. Sesi yang kedua tadi kan ada sistem internasional. Nah, sistem internasional yang tadi kita bahas ada 7. Nah, ternyata kan disepakati pada konferensi yang ke-14. Tadi pada tahun 1971. Nah, sebelumnya gimana tadi? Sebelumnya tadi di sini sebelumnya kita ke sana ya. Jadi sebelumnya di sini ada namanya sistem metrik. Seperti itu. Kemudian ini bukan ya. Jadi kita gini. Selanjutnya ada sistem saya mungkin membuatnya ke sini aja. Ada sistem British. Jadi sebelum ada sistem internasional sebelumnya, jadi pada waktu konferensi yang pertama sampai ke-14 itu ada masih perdebatan antara negara-negara barat maupun negara timur ataupun antara anggotanya, karena ada namanya 2 sistem yang berlaku, yaitu pertama adalah sistem metrik, kemudian yang kedua adalah sistem British. Kalau sistem metrik itu yang mengkomandani itu adalah Prancis. Kalau yang British itu adalah Inggris. Nah, jadi dua sistem ini masih berlaku seperti itu. Jadi di sini untuk sistem metrik itu dikenal dengan 2 istilah ya.
Itu yang terkenal itu adalah MKS, yang di sini ada CGS. Ini adalah sistem metrik. Di sini M-nya adalah meter, kemudian K-nya ini adalah kilogram, kemudian ini adalah skon, seperti itu. Kemudian nanti CGS-nya adalah sentimeter, kemudian ada gram, kemudian ada skon, seperti itu. Jadi tadi ya yang saya sampaikan bahwa tadi tidak jauh-jauh dari besaran panjang, massa, dan waktu. Sedangkan untuk Inggris ini panjangnya ini menggunakan yang namanya foot. Oke, satuan panjang untuk sistem British itu namanya foot. Sedangkan massa ini adalah pound. Kemudian bukan pound sterling ya, itu mata uang, pounds. Kemudian sedangkan untuk waktu sama skon. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada sistem yang berlaku sebelum sistem internasional. Jadi yang pertama adalah sistem metrik yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian ada sistem British. Nah, sistem metrik inilah yang menjadi cikal bakal dari tadi satuan internasional. Nah, yang British ini masih sampai sekarang masih berlaku, tetapi dia sudah menerima. Jadi tadi ya, karena tidak semua hasil pemikiran ilmuwan itu diterima oleh semua negara. Jadi British ini sampai sekarang masih menggunakan satuan ini. Seperti itu. Nah, ini adalah akhir dari perkuliahan kita untuk pertemuan yang pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas komentarnya. Jadi nanti saya akan rekap siapa-siapa yang sudah berkomentar dan akan kita bahas pada saat pertemuan secara live. Terima kasih, semoga tetap sehat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.